Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Prasastia AP, NIM 19140050. Di sini saya sebagai pemuda 2 dan narator. Perkenalkan, nama saya Aziza, NIM 19140053. Di sini saya akan berperan sebagai pemuda 1 dan pemuda 3. Perkenalkan, nama saya Ina Rahmat, NIM 19140080. Saya di sini sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Silviana Rafida, NIM 19140082. Di sini saya berperan sebagai Darmi. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Bukan kamu sudah bilang, setiap aku bangun tidur, ibu harus menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu kan sudah besar, nak. Jadi, kamu bisa mengerjakan itu semua sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah, nak. Tidak, ibu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor bagaimana? Apa kamu tidak kasihan, nak, pada ibu ini? Saya kan lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Itu untuk beli beras. Bedakku habis, Bu. Aku harus beli lagi. Kamu itu bisanya cuma minta saja. Tidak mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk memujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua, nak. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tidak khawatir lagi. Engkau sudah bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, nak. Kita harus tetap bekerja untuk makan kita sehari-hari. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah, anakku. Ibu hanya memohon
agar kamu tidak mengurung diri di rumah saja. Kenalilah lingkungan sekitarmu, agar kelak jika ibu sudah dipanggil oleh Tuhan, ibu bisa tenang. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba deh lihat wanita itu. Cantik sekali bukan? Iya benar. Wanita itu bagai bidadari surga. Elok parasnya. Tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi coba dilihat, siapa sih yang di belakangnya itu? Atau mungkin... Jangan berpikir yang macam-macam. Gak boleh menduga yang tak baik. Mau kemana kalian? Mau berkenalan dengan dia lah. Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hei cantik, siapa di belakangmu itu? Apa itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin itu bukan ibumu? Sudah aku bilang, dia itu budak. Gak boleh begitu. Walaupun ini budakmu, kita harus tetap menghormatinya. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah dia ya Tuhan. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya, Ibu. Ibu, ampunilah saya, Ibu. Ampunilah saya. Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.